Shalom, selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam kita ibadah dan sebentar kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya marilah kita bersatu di dalam doa. Bapa, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan pada saat pagi hari ini. Kembali kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah kiranya Roh-Mu yang kudus akan memberikan pengertian pemahaman bagi kami, agar kami dapat mengerti dan memahami arti kebenaran firman-Mu dalam hidup kami. Terpujilah kiranya Engkau Allah Bapa, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih. Haleluya, amin. Baik Bapak Ibu, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan kita akan belajar bagaimana Tuhan memelihara kita hingga sampai saat ini. Kita akan membuka Alkitab kita yang terambil dari kitab Keluaran ayat 23, Keluaran 23 ayat yang ke-25. Keluaran 23 ayat yang ke-25, demikianlah kebenaran firman Tuhan. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Inilah satu ayat pembuka buat kita. Saya akan berikan tema buat kita, yaitu janji pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita. Janji pemeliharaan Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kita, kita perlu meyakini dan kita memahami bahwa Tuhan memberikan janjinya kepada kita yang akan kita nyatakan dalam kehidupan kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, melalui ayat firman Tuhan pagi hari ini, ada 3 janji Tuhan yang Dia berikan bagi kita, dan Dia akan nyatakan dan Dia akan genapi itu di dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah dikatakan di sana, tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka yang pertama, Ia akan memberkati roti makananmu. Tuhan akan memberkati roti makanan kita. Dengan kata lain, bahwa Tuhan menyediakan segala sesuatu yang kita butuhkan untuk tubuh jasmani kita. Jauh lebih penting daripada itu, Ia juga akan menyediakan segala keperluan-keperluan rohani kita. Dalam ayat ini kita diajar supaya kita meyakini dan mempercayai janji Tuhan bahwa Dia senantiasa menyediakan segala sesuatu yang kita perlukan dalam kehidupan kita untuk kebutuhan jasmani kita. Bahwa Dia akan memberkati roti makananmu. Jadi Dia tidak akan pernah membiarkan kita kelaparan. Dia tidak akan pernah izinkan kita berkekurangan. Dia tidak akan biarkan kita sampai kita tidak punya sesuatu apa yang dimakan, sesuatu apa yang untuk diminum. Dan Dia tidak akan membiarkan kita dalam keadaan sakit. Nah, yang pertama coba kita lihat bahwa Ia akan memberkati roti makananmu. Saya percaya sidang jemaat Tuhan GPIA Adonai belum ada yang kelaparan. Belum ada yang sampai sudah mengemis atau meminta-minta. Tapi saya percaya Tuhan sampai saat ini masih mencukupkan kebutuhan-kebutuhan kita. Amin. Yakinlah bahwa firman Tuhan, janji firman Tuhan, kalau kita meyakini, kalau kita berharap selalu kepadanya, Dia pasti akan memberikan itu kepada kita. Saya catat di sini beberapa hal penting yang kita perlu harapkan dalam kehidupan kita. Sebagaimana Raja Daud pernah berkata begini, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Artinya bahwa Tuhan selalu memberikan kepada kita apa yang kita butuhkan. Makanan kita, minuman kita. Jadi kita tidak akan pernah kekurangan. Dan di sana juga Raja Daud juga pernah berkata dalam Mazmur
dalam Mazmur pasal 37 ayat yang ke-25. Bapak Ibu boleh membacanya sambil membuka Alkitab. Bahwa Tuhan menyediakan apa yang juga diperlukan oleh anak-anaknya, orang-orang yang percaya kepadanya. Raja Daud bilang begini, "Dahulu aku muda, sekarang aku sudah tua, tapi aku tidak pernah melihat orang benar itu ditinggalkan, dan anak cucunya tidak pernah meminta-minta roti." Dengan kata lain apa Bapak Ibu? Bahwa Tuhan senantiasa menyediakan berkat-berkat untuk kehidupan kita. Jadi kita nggak perlu ragu dan tidak perlu bimbang akan janji firman Tuhan buat kita. Jadi pegang teguh janji Tuhan, pegang teguh firman-Nya, maka apa yang kita perlukan, Dia akan mencukupkan itu. Kemudian Paulus juga pernah berkata, dan ini menjadi kekuatan bagi kita, dan kalau kita imani, sebetulnya ini sungguh-sungguh benar baik buat kita. Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-19. Bapak Ibu boleh membacanya sambil mendengarkan. "Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya," dan seterusnya. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu. Garis bawahi, memenuhi segala keperluanmu. Bapak Ibu, sekarang apa yang menjadi keperluanmu? Apa yang menjadi kebutuhanmu? Minta sama Tuhan. Minta secara spesifik, jangan berdoa, "Tuhan, berikanlah segala apa yang kuperlukan, apa yang kubutuhkan Tuhan, cukupkanlah semuanya." Oke, Tuhan akan mencukupkan. Dia sudah janji dan Dia sudah berkata, "Aku akan memenuhi keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya." Nah sekarang catatlah Bapak Ibu, apa yang menjadi keperluanmu, bukan keinginan. Apa yang menjadi keperluanmu, dari yang sangat mendesak sampai dengan yang tidak. Mungkin di masa sulit ini, karena kita mengalami penurunan pemasukan, sehingga kita berpikir, bagaimana saya membayar ini, membayar itu, uang sekolah anak saya dan lain sebagainya. Tetapi firman Tuhan dalam Filipi pasal yang keempat ayat 19 ini berkata, tadi sudah kita garis bawahi bahwa Allah memenuhi segala keperluanmu. Contohnya, "Tuhan, saya memerlukan uang 900.000 untuk membayar uang sekolah atau uang SPP anakku. Tuhan, saya membutuhkan uang 3 juta untuk membayar sewa rumahku. Tuhan, aku membutuhkan uang 200.000 untuk membayar listrikku. Tuhan, aku membutuhkan dan memerlukan uang ini, uang itu, uang ini, cicilan rumah, cicilan mobil, dan lain sebagainya." Catat semua, jumlahkan, taruh di kaki Tuhan. "Tuhan, ini keperluan saya. Tuhan, ini kebutuhan saya. Tolong saya Tuhan, berikan itu tepat pada waktumu Tuhan. Karena tanggal sekian saya harus membayar, tanggal sekian harus saya membayar, tanggal sekian harus saya bayar Tuhan. Tolong Tuhan, jangan izinkan aku malu dalam pengharapan." Doa, mintalah maka akan diberi. Itu janji Tuhan. Jadi jangan global permintaannya. Walaupun Tuhan memang tahu, "Tuhan, berikanlah segala apa yang kuperlukan. Engkau tahu Tuhan, aku memerlukan." Iya, aku tahu kalau engkau perlu itu. Tapi apa yang kau perlukan? Sebutkanlah. Mungkin Tuhan, kalau saja Tuhan ada pada saat itu, ya kan? Tapi mintalah apa yang kau perlu, maka Tuhan akan genapi janjinya kepada kita, asal kita memintanya dengan spesifik. Tuhan mau kita memintanya dengan sungguh-sungguh. Nah, kemudian janji yang kedua
yaitu Tuhan akan memberkati air minumanmu. Bapak Ibu, air masih mengalir di rumah? Amin, puji Tuhan. Itulah tanda bukti bahwa Tuhan memelihara kehidupan kita, bahwa Tuhan memberikan kita senantiasa hidup. Selagi air masih mengalir, berarti masih ada kehidupan. Yesus pernah berkata kepada perempuan yang pernah ditemui pada waktu siang hari di sumur, waktu itu mau menimba air, dan bertemulah mereka dan berbincang, berdialog. Yesus berkata demikian, barang siapa minum air yang kuberikan ini, ia tidak akan haus lagi sampai selama-lamanya. Bapak Ibu bisa baca di dalam Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-14. Jadi percayalah bahwa Yesus adalah sumber air hidup kita. Dia akan senantiasa menyegarkan hidup kita, dan dia akan senantiasa menyegarkan jiwa kita. Dan Daud juga pernah berkata di dalam Mazmur pasal 23 ayat 1-2, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang rumput yang hijau, dan ia menuntun aku ke air yang tenang. Air yang tenang berarti menandakan ada kesejukan, ada kesegaran, ada kehidupan. Jadi Bapak Ibu Saudara, pegang janji Tuhan, percaya kepadanya bahwa Dia akan selalu menyehatkan air minuman kita. Amin. Lalu yang ketiga, Tuhan akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Bapak Ibu Saudaraku, semua jemaat GPI Adonai dalam keadaan sehat semua? Amin. Sehat semua? Puji nama Tuhan. Berarti Tuhan menyatakan, menggenapi janjinya kepada kita, bahwa Dia memelihara makanan kita, mencukupkan keperluan kita, memelihara kesehatan kita. Dan hingga sampai saat ini, sampai detik ini, Tuhan selalu menjaga dan melindungi kita. Jadi Dia akan berkata di sini bahwa Tuhan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Tuhan berjanji kepada kita bahwa kalau kita beribadah sungguh-sungguh kepada Tuhan, Dia akan memberikan kepada kita ketenangan jiwa, memberikan ketenangan pikiran. Yeremia 33 ayat yang ke-6. Kita coba baca apa yang dikatakan firman Tuhan dalam kitab Yeremia pasal yang ke-33 ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan, dan aku akan menyembuhkan mereka, dan akan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Luar biasa janji Tuhan pada kita, Bapak Ibu Saudara. Tuhan akan mendatangkan kepada kita kesehatan, mendatangkan kesembuhan. Lalu dikatakan menyingkapkan kepada kita kesejahteraan, aman, sejahtera yang berlimpah-limpah. Luar biasa Tuhan kita. Tuhan Yesus baik buat kita, selalu menjaga dan melindungi kita. Jadi kita tidak ada kena sakit, tidak ada keributan, aman lah pokoknya semua. Semua kondisi aman. Ya, penyakit sudah berlalu, percayalah, gak akan selamanya, tidak akan lama lagi. Corona juga akan balik kampung. Dia tidak akan lagi ada di Indonesia ini. Tapi kita terus berdoa supaya Tuhan menjaga dan melindungi kita dan senantiasa memelihara kehidupan kita. Itu janjinya. Jadi kita imani janji Tuhan yang berkata bahwa
Aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Kiranya firman ini, janji ini menjadi bahagian dalam kehidupan kita. Kalau sudah terjamin makanan kita, terjamin air minum kita, terjamin kesehatan kita, ya bukan asuransi yang menjamin, tetapi Tuhan Yesus sendiri yang menjamin kita ya. Tuhan sendiri yang menjadi jaminan bagi kita dalam janjinya. Maka dikatakan ada damai sejahtera. Maka kesejahteraan yang berlimpah-limpah akan disingkapkan bagi kita. Luar biasa firman Tuhan, luar biasa janji Tuhan bagi kita. Tinggal bagaimana kita? Tinggal bagaimana? Apakah Tuhan menggenapi janjinya begitu saja kepada kita? Oh tidak. Tentunya ada bagian kita, ada bagiannya Tuhan. Bagian kita adalah mempercayainya, meyakininya, menjalankan apa yang Tuhan katakan di sini, yaitu kita harus beribadah sungguh-sungguh kepada Tuhan. Lalu janjinya, kalau kita sudah terjamin makanan kita, terjamin minuman kita, terjamin kesehatan kita, Imamat pasal 20. Nah, Bapak Ibu boleh buka Alkitabnya di ayat yang ke-6 demikian. Saya akan baca buat kita. Dan aku akan memberi damai sejahtera di dalam negeri itu, sehingga kamu akan berbaring dengan tidak terkejutkan oleh apapun. Aku akan melenyapkan binatang buas dari negeri itu, dan pedang tidak akan melintas di negerimu. Jadi ada jaminan keamanan dari Tuhan buat kita. Jaminan keamanan. Artinya apa? Kalau sudah damai berarti aman ya Bapak Ibu ya. Dan Bapak Ibu, kita tidur malam tuh menikmati tidur kita, benar-benar tidur. Tidak akan memikirkan hal-hal apapun. Dan kita tidak akan terkejut oleh apapun. Dan tidak dikejutkan oleh perampok lah, oleh binatang buas. Dikatakan di sini, kamu tidak akan dikejutkan oleh apapun. Pada saat kita berbaring tidur, memang benar-benar tidur kita berkualitas. Dan besokannya kita bangun dengan segar. Kenapa? Tuhan menjaga kita. Nggak ada perampok, nggak ada pencuri dan lain sebagainya. Karena malaikat Tuhan berkemah di sekeliling rumah kita, menjaga kita, dan senantiasa melindungi kita. Nah, kemudian, dan pedang tidak akan melintas dari negeri. Di negeri yang di sana boleh saya katakan, negeri yang dimaksud di sana saya boleh ruang lingkup kecil lah di tengah-tengah keluarga kita. Kalau sudah aman, damai, sejahtera, ya kan, dikatakan pedang tidak melintas. Pedang itu berbicara apa? Keributan. Kalau di tengah-tengah keluarga kita nggak ada keributan, nggak ribut suami istri, nggak ribut anak-anak, aduh damai sejahtera, nggak pusing dengan suara kencang di sana, kencang di sini. Pedang itu artinya perang. Jadi tidak ada perang mulut antara suami istri karena sudah mulai ada sesuatu yang kurang dan lain sebagainya. Tapi janji Tuhan, aku akan memberikan kepadamu damai sejahtera. Bapak Ibu mau terima damai sejahtera itu? Terimalah. Terimalah damai sejahtera yang daripada Tuhan. Yesus berkata kepada murid-muridnya sebelum dia naik ke surga, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Damai sejahtera ku berikan kepadamu. Berdamailah dengan Tuhan. Berdamailah dengan diri sendiri. Berdamailah dengan sesama kita. Kalau di rumah kita semuanya sudah damai, saya percaya suasana surga ada di tengah-tengah rumah kita. Suasana surga terjadi di lingkungan kita. Suasana surga
akan melingkupi dan menyelimuti rumah kita, keluarga kita. Maka seluruh jemaat GPI Adonai penuh dengan sukacita, penuh dengan kedamaian. Tidak ada yang bersungut-sungut, tetapi damai sukacita akan tercipta di tengah-tengah keluarga kita. Meski di tengah kesulitan seperti yang saat ini. Kami para pengkhotbah mungkin gampang saja berkata, tetapi kami pun mengalami hal yang sama. Kami juga banyak yang harus kami pikirkan. Ada juga banyak yang harus kami selesaikan di dalam kehidupan kami. Tetapi kalau damai dalam hati kita, damai di pikiran kita, pasti semua kita bisa jalankan. Pasti kita bisa selesaikan dengan apapun yang kita hadapi sekarang ini. Pusing dengan uang? Yes. Pusing dengan kesehatan? Ya. Dan banyak hal yang membuat kita mungkin lelah dalam kehidupan kita. Tapi percayalah, pegang janji Tuhan. Berpegang pada janji Tuhan. Dia akan memelihara hati dan pikiran dan hati kita. Dia akan memelihara kehidupan kita. Dari terbit matahari sampai terbenamnya, Dia tidak akan pernah tinggalkan kita. Dia tidak akan pernah melupakan kita. Asal terus kita berlipat tangan, melipat lutut kita, berdoa kepada Tuhan. Mintalah apa saja yang kau perlu. Kalau Tuhan sudah menjamin segala sesuatunya bagi kita, menjamin roti makanan kita, menjamin air minuman kita, menjamin kesehatan kita, menjamin damai sejahtera kita. Oh, luar biasa. Allah sumber sukacita itu akan senantiasa memberikan kepada kita kekuatan untuk menghadapi masa-masa sulit ini. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Bilangan pasal yang ke-6 ayat yang ke-24. Bilangan pasal 6 ayat ke-24, 25 dan 26 itu adalah janji berkat Tuhan bagi kita. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan akan memberikan engkau damai sejahtera. Luar biasa firman Tuhan Bapak Ibu pada saat pagi hari ini. Dan biarlah kita menerima janji itu. Biarlah janji Tuhan menjadi kekuatan bagi kita. Dengan adanya janji itu, maka kita selalu meminta kepada Tuhan, memohon belas kasihannya, dan Dia akan berikan kepada kita. Dan janjinya itu, ya dan amin. Saudara boleh lupa akan janji saudara, baik terhadap sesama maupun terhadap Tuhan. Tetapi Tuhan tidak pernah lupa akan janjinya. Meski Dia punya janji ribuan, tetapi satu pun di antara janji itu tidak akan pernah Dia lupakan. Tapi Dia ingat semuanya. Dia akan genapi itu dalam kehidupan kita. Hanya kita bagaimana? Sabarkah kita menanti janji itu? Kita harus bersabar menanti janji itu. Dan jangan kita jemu-jemu meminta kepada Tuhan supaya saatnya tepat pada waktunya, karena Tuhan tidak pernah terlambat menggenapi janjinya buat saya dan buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Meski ada orang yang menganggapnya sebagai suatu kelalaian. Ayat terakhir buat kita dalam 2 Petrus 3 ayat yang ke-9 sebagai ayat penutup buat kita. Kita buka kitab kita 2 Petrus pasal yang ke-3 ayat yang ke-9. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi Ia sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan semua orang berbalik dan bertobat. Kalau Tuhan saja sabar, apalagi kita kita harus sabar. Tuhan sabar terhadap kita. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Dia sabar terhadap saya, sabar terhadap Bapak Ibu. Dan Dia menginginkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudaraku sekalian,
Peganglah janji Tuhan, berpeganglah akan pengharapan yang Dia sudah berikan pada kita, bahwa Dia selalu memberikan apapun yang kita perlukan dalam kehidupan kita. Jadi ingatlah firman Tuhan hari ini, bahwa janjinya kepada kita, Dia akan genapi itu tepat pada waktunya dan sesuai dengan kehendaknya. Percayalah sungguh bahwa Yesus yang menjadi pegangan hidup kita, dan Dia akan senantiasa menggenapinya. Percayalah, janjinya Tuhan, ya dan amin. Puji nama Tuhan. Inilah firman Tuhan yang akan kita renungkan, janji Tuhan yang akan kita renungkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sesulit apapun masalah yang Bapak Ibu hadapi sekarang, yakin dan percaya Tuhan akan memberikan kekuatan untuk menanggung semuanya itu. Amin. Buat firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan buat janji firman-Mu, di mana Engkau sudah berjanji untuk memelihara kehidupan kami. Engkau akan menjamin segala kebutuhan jasmani kami, kebutuhan rohani kami, makanan kami, air minuman kami. Engkau menjamin kesehatan kami, bahkan Engkau menjamin damai sejahtera dalam kehidupan kami. Berkati sidang jemaat GPIA Adonai, supaya semuanya dalam keadaan sehat, semuanya dalam keadaan damai, semuanya dalam keadaan aman. Tidak akan pernah ada rasa takut, tetapi Tuhan akan memelihara hati dan pikiran kami, sehingga kami merasakan ketenangan dan kenyamanan yang daripada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat GPIA Adonai berkata, amin. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, salam sehat buat kita semua. Amin.